Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami mengenai ulasan buku, resensi, atau review. Nah, video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Eka Sartika, SPD, MPD. Nah, sebelum itu, yuk kita kenalan dengan teman-teman dari kelompok 4. Materi pertama yaitu pengertian ulasan buku. Perlu ditegaskan secara etimologis, kata ulasan berasal dari bahasa Latin revidia atau recenser yang berarti melihat kembali, menimbang atau menilai, mengevaluasi atau dalam bahasa Belanda resensi. Dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan kata review. Di Indonesia, ulasan buku lebih dikenal dengan resensi. Ulasan buku merupakan hasil kegiatan mengulas, meninjau, menilai, menimbang, mengamati secara detail dan terperinci terhadap satu karya baik fiksi maupun non-fiksi seperti novel dan cerpen maupun non-fiksi seperti buku-buku ilmiah, pembelajaran di bidang ekonomi, kesehatan, teknik, ilmu alam, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dan fungsi dari hasil ulasan buku atau karya yaitu dapat memperkaya wawasan dan memperkuat pendapat terkait kegiatan menulis ilmiah. Bahkan ini dapat dijadikan sebagai salah satu untuk tinjauan literatur yang dapat digunakan sebagai titik tolak untuk mengkonstruksikan pemahaman dalam rancangan penyelidikan atau penelitian. Ini menurut Bordonaro 2010 halaman 7. Demikian, struktur yang membangun sebuah teks ulasan itu adalah orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Jenis-jenis ulasan buku. Jenis-jenis ulasan buku dapat dibagi berdasarkan isi sajian dan media forum. Menurut Saryono, dalam dalaman 2014 232 sampai dengan 233, teks ulasan berdasarkan isinya dibagi menjadi beberapa jenis berikut ini: teks ulasan informatif, teks ulasan evaluatif, dan teks ulasan informasi evaluatif. Selanjutnya, formulasi dalam mengulas buku. Bahasa yang digunakan dalam mengulas buku harus jelas, menggambarkan pernyataan pandangan, sikap, dan posisi terhadap suatu karya atau buku yang dinilai atau direview. Pandangan, sikap, dan posisi penilai dapat meliputi gradasi antara positif dan negatif, baik dan buruk, objektif dan subjektif, setuju dan tidak setuju, memihak dan tidak memihak, menghargai dan tidak menghargai, serta kadar emosi yang terungkap di dalam teks ulasan. Resensi tidak bisa menulis resensi berlaku secara sembarangan tanpa memerhatikan prinsip penulis resensi yang ada. Memerhatikan dan mengacu pada prinsip-prinsip dasar resensi dapat mendorong penulis resensi menghasilkan sebuah resensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat lain diutarakan oleh Putra yang menyebutkan bahwa ada tahap penulisan resensi buku. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, membaca keseluruhan isi buku untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang buku. Kedua, membaca bagian pengantar dan pendahuluan untuk memperoleh gambaran kasar buku. Ketiga, mencatat kelebihan dan kekurangan buku. Keempat, mencermati kebenaran materi. Dan yang kelima, mencermati hal-hal dalam buku. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hal terpenting dalam penulisan resensi buku adalah memiliki kecermatan, ketelitian, dan mempunyai nilai manfaat bagi para pembaca.
Selain itu, penulisan resensi juga memerlukan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, serta mengetahui bagaimana etika dan prinsip-prinsip dalam penulisan resensi buku. Terima kasih. Bagian H. Ulasan buku fiksi. Pertama, identitas buku. Identitas buku terbagi beberapa hal. Pertama, judul buku, penulis, penerbit, cetakan, tahun terbit, kota terbit, jumlah halaman, dan harga. Kedua, orientasi. Ketiga, tafsiran bu isi. Keempat, evaluasi. Dan yang kelima, rangkuman atau penutup.